والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Hari-hari yang sekalian, kita memulai kajian tasawuf. Insyaallah akan kita bahas tentang as-sakha, yaitu dermawan atau murah hati atau lepas tangannya. As-sakha disebutnya. As-sakha dalam bahasa tasawuf disebut sebagai as-sakha. Jadi ada satu sifat yang sangat dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut sebagai as-sakha. Sakha ini adalah berbuat baik kepada orang lain tanpa pamrih, disebut sebagai sakha. Kalau bahasa kitanya adalah murah hati, atau bahasa Jakartanya lepas tangannya. Orang ini memberi kepada orang lain apapun bentuknya, baik itu uang ataupun barang ataupun yang lainnya, tanpa pamrih sama sekali. Inilah orang yang bersifat sebagai as-sakha. Dan as-sakha ini, dermawan ini, murah hati ini, orang itu sekalipun dia tidak memiliki apapun, tapi berupaya dan berniat di hatinya, kalau seandainya Allah berikan kepadanya anugerah berupa uang, anugerah berupa barang ataupun lainnya, dia pasti akan menyisihkan untuk orang lain. Ini pun sama disebut sebagai as-sakha. As-sakha ini merupakan sifatnya para nabi. As-sakha merupakan sifatnya para rasul. Dermawan, murah hati adalah sifatnya para nabi, sifatnya para rasul, apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan pernah satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta oleh orang Arab kuno. Yang diminta apa? Yang Nabi miliki, yang Nabi paling suka. Nabi langsung memberikan kambing-kambingnya semua yang ada di sebuah lembah. Subhanallah. Jadi satu orang Arab kuno meminta harta Nabi yang paling Nabi cintai. Nabi langsung memberikan tanpa perhitungan. Diberikan kambing-kambing yang sangat banyak dan memenuhi satu lembah. Subhanallah. Inilah yang disebut sebagai as-sakha, atau bahasa kita dermawan atau murah hati. Dalilnya mana? Yang pertama adalah hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Al-Baihaqi radhiyallahu ta'ala anhu, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sakha'u syajaratun min asjaril jannati. Dermawan, murah hati adalah satu pohon yang ada di pohon-pohon surga. Subhanallah. Makanya ini sifat para nabi, sifat para rasul, sifat orang-orang saleh, sifat kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan murah hati, dermawan adalah sebuah pohon yang ada di pohon-pohon surga. Al-Qusanuha mutadalliyatun fid dunya. Yang dahan-dahan pohon tadi yang dalam surganya Allah Subhanahu wa taala itu mengulur jatuh di permukaan dunia ini. Subhanallah ya. Faman yakhudhu bi rusdin minha qadahu dzalikal rusdu ilal jannati. Barang siapa yang mengambil satu dahan saja dari dahan-dahan as-sakha tadi yang merupakan pohon dalam surga Allah Subhanahu wa taala, maka dahan tadi akan membawanya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang kembali, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia mengatakan, as-sakha, dermawan, murah hati adalah satu pohon atau sebuah pohon
yang ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam surga banyak pohon. Ada pohon al-karam, ada pohon as-sakha. Ini as-sakha adalah antara pohon-pohon yang berada dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang mengambil satu dahan tadi, dahannya turun ke alam dunia ini. Barang siapa yang mengambil satu dahan saja, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dahan ini pasti akan membawa orang yang mengambil dahan tadi menuju ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Dan sebaliknya, lawannya as-sakha adalah al-bukhul. Apa bukhul? Pelit, pedit, kikir, apalagi orang Jakarta bilang orang, ya, itu lawanannya itu. Orang lawanannya, ya. Bukhul. Orangnya bakhil. Jadi orangnya bakhil. Kalau tadi sakha, orangnya sakhi. Makanya ada orang yang suka menamakan anaknya sakhi atau sakhiyah. Itu artinya orang yang dermawan, orang yang murah hati. Lawanannya adalah al-bukhul. Wal bukhlu syajaratun min asjarin ali. Dan bukhul ini pelit, pedit, orang ya, untuk gasirannya kata-kata ya. Adalah sebuah pohon yang berada dalam neraka. Awsanuha mutadalliyatun fid dunya, yang dahan-dahannya turun ke permukaan dunia ini. Faman ya'khudhu bi ghusmin min awsaniha qadahu dzalikal ghusnu ilan nar. Orang yang berpegang kepada satu dahan pohon bukhul tadi, pohon kikir, pohon pelit tadi, maka dahan tadi akan membawanya masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi yang Allah puji, yang Rasulullah puji adalah sifat as-sakha, yang artinya adalah dermawan atau murah hati. Jadi as-sakha ini adalah sebuah pohon yang ada dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, yang dahan-dahannya menjulur turun ke permukaan dunia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang memegang dengan satu dahan tadi dari dahan-dahan sakha, maka pasti dahan tadi akan membawanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, yang merupakan dalil yang memotivasi kita agar kita memiliki sifat as-sakha, dermawan atau murah hati. Para jamaah sekalian, salah seorang kaya di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sayyidina Abdurrahman bin Auf konglomerat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang sangat kaya raya. Itu beliau satu hari pada waktu melewati kota Madinah Munawwarah membawa 700 unta, yang unta tadi semuanya membawa barang-barang dagangan yang sangat mahal nilainya. Karena sangat banyak untanya melewati kota Madinah, sehingga bergemuruh suara unta tadi membuat gemuruh seisi kota Madinah Munawwarah. Didengar oleh salah seorang istri Rasulullah SAW, Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia mengatakan dan memanggil Sayyidina Abdurrahman bin Auf, katakan kepada Sayyidina Abdurrahman bin Auf bahwasanya Rasulullah SAW pernah mengatakan, Abdurrahman la yadkhulul jannata illa hablan. Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu tidak masuk dalam surga kecuali dalam keadaan rangkap. Nabi mengatakan orang kaya itu bisa masuk surga tapi sambil apa tadi? Sambil merangkap. Karena sangat ketakutannya beliau
karena melimpahnya harta yang Allah berikan kepada beliau. Saat itu juga 700 onta tadi yang membawa barang-barang yang sangat mahal nilainya langsung diberikan kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ini luar biasa. Sahabat Nabi itu demikian. Mereka sangat sakhar, mereka sangat dermawan, mereka sangat murah hati. Kenapa demikian? Mereka mencontoh daripada sifatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pun pernah kejadian yang dialami oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, salah seorang sahabat Nabi, mantu Nabi, sepupu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau punya istri Sayyidah Fatimah yang merupakan putrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena satu hari beliau dengan istri beliau Sayyidah Fatimah dengan dua putra beliau Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain sudah 3 hari 3 malam tidak makan. Subhanallah, bayangkan, sudah 3 hari 3 malam tidak makan. Kemudian Sayyidah Fatimah, beliau hanya memiliki sehelai kain. Harta yang beliau miliki hanya sehelai kain saja. Maka beliau minta tolong pada suaminya, wahai suami aku Sayyidina Ali, tolong jualkan kain ini ke pasar. Dibawa oleh Sayyidina Ali ke pasar. Kemudian lakunya berapa? Lakunya hanya 6 dirham saja. Pulang beliau, di tengah-tengah jalan ada seorang meminta, seorang pengemis. Beliau menyebutkan nama Allah. Dengan nama Allah saya minta kepada engkau, saya belum makan. Subhanallah. Kalau kita gimana? Kita belum makan, anak kita belum makan, istri belum makan. Ada orang minta untuk makan. Subhanallah. Tanpa berpikir panjang, karena sifat sahabat tadi, saya langsung berikan 6 dirham tadi. Padahal beliau lagi sedang membutuhkannya. Subhanallah. Kemudian dia pulang. Tengah-tengah jalan ada seorang yang berbaju putih, kemudian yang sangat tampan, yang sangat harum tubuhnya, memanggil, ya Abul Hasan, wahai Sayyidina Ali, apakah engkau ingin membeli unta saya? Wahai Sayyidina Ali, apakah engkau ingin beli unta saya? Kata Sayyidina Ali, saya nggak punya duit, gimana pengen beli unta kamu? Kata ini orang, tidak apa-apa, bayarnya jangan cash saja, boleh dihutangi, nanti kalau sudah ada baru bayar. Kata Sayyidina Ali, berapa harganya? 100 dirham. Langsung dibawa Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau bawa, kemudian beliau langsung jalan sambil berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar unta ini laku. Tengah-tengah jalan dari seorang lagi yang sangat tampan, yang berbaju putih yang sangat harum tubuhnya, memanggil, ya Abul Hasan, wahai Sayyidina Ali, apakah engkau ingin menjual untamu ini? Kata Sayyidina Ali, iya. Berapa harganya? Kata Sayyidina Ali, modalnya tadi adalah 100 dirham. Modalnya tadi 100 dirham. Subhanallah. Ini sahabat Nabi demikian. Kalau jual barang disebut apanya? Modalnya. Kalau kita gimana begitu? Modalnya ini belum untung kalau kita begitu. Ini belum untung. Modal udah untung 10 juta itu. Ini belum untung. Sekali mengatakan tadi modalnya saya dapat 100 dirham. Kamu nanti terserah pengen melebihkan berapa. Artinya orang, saya lebihkan 60 dirham. Saya lebihkan 60 dirham. Berapa untungnya itu? 60 dirham. Maka beliau langsung bertemu dengan penjual unta tadi, diserahkan 100 dirham. Beliau membawa uang berapa? 60 dirham. Beliau pulang menemui, bukan menemui istrinya Sayyidah Fatimah, tapi menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya berkata di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, tadi saya begini.
saya jual kain di pasar 6 dirham. Kemudian tiba-tiba ada seorang pengemis meminta yang saya punya, saya berikan 6 dirham. Habis uang saya, tiba-tiba ada seorang yang sangat tampan, berbaju putih-putih harum tubuhnya, menawarkan membeli untanya. Saya ambil secara hutang, saya beli. Tiba-tiba belum lama saya jalan, ada seorang yang sangat tampan, berbaju putih-putih harum tubuhnya, membeli unta saya seharga 160 dirham. Kata Rasulullah SAW, "Wahai ketahuilah, yang tadi orang menawarkan untuk membeli unta adalah malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian yang membeli adalah malaikat Mikail alaihissalam. Dan unta itulah unta untuk putri aku Sayyidah Fatimah nanti pada hari kiamat." Subhanallah. Rasulullah SAW, ketahuilah, setiap 1 dirham yang engkau berikan kepada orang lain karena engkau murah hati, Allah balas 10 dirham. Subhanallah. Jadi cash langsung Allah balas. Setiap 1 rupiah yang kita keluarkan, yang hitung-hitung ya, yang hitung-hitung dikalkulasiin, setiap 1 dirham yang diberikan oleh orang karena dia dermawan murah hati, maka Allah langsung balas di alam dunia 10 kali lipat. Subhanallah. Inilah sifat as-sakha, sifat dermawan atau murah hati yang dimiliki oleh para nabi, para rasul, juga sahabat-sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para jamaah sekalian, hadis yang kedua adalah hadis dari Al-Imam At-Tabarani. Ini hadis riwayat Al-Imam At-Tabarani radhiyallahu ta'ala anhu. Ini adalah hadis yang hadis hasan. Beliau mengatakan, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna fil jannati baitan yuqalu lahu baitul askhiyai." Dalam surga itu ada 1 rumah, yang rumah ini adalah rumah yang hanya dihuni, ditempati oleh orang-orang yang dermawan, oleh orang-orang yang murah hati. Subhanallah. Dalam surga ada sebuah rumah, kata Rasulullah SAW, surga ini, rumah ini hanya dihuni, ditempati oleh orang-orang yang as-sakhi, orang-orang yang dermawan, orang-orang yang murah hati. Subhanallah. Sudah Allah giring, sebab tadi mengambil, membawa, memegang 1 dahan tadi as-sakha dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau masuk surga ada rumah VIP yang khusus Allah berikan, yang dihuni 1 rumah itu hanya untuk orang-orang yang murah hati atau dermawan. Ya, ada kesunahan, sunnahnya sunnah muakkadah. Bagi kita sunnah muakkadah untuk apa? Berbagi dari setiap anugerah nikmat yang Allah berikan kepada kita, kepada saudara kita, tetangga kita, saudara kita, kerabat kita yang mereka memang membutuhkan dari harta yang Allah berikan tadi kepada kita. Inilah orang yang disebut sebagai as-sakha sifatnya, kemudian as-sakhi orangnya atau pelakunya. Kemudian para jamaah sekalian, hadis yang ketiga, ini hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi radhiyallahu taala anhu, dari Sayyidina Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Juga ini hadis dari Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "As-sakhiyu qaribun min Allah." Orang yang dermawan, orang yang murah hati itu sangat dekat dengan rahmatnya Allah, sangat dekat dengan pahala dari Allah. Orang yang murah hati, apapun yang dia miliki, baik uang atau barang, apapun, bawaannya pengen apa? Pengen berbagi kepada orang lain. Ada orang yang begitu modelnya. Pokoknya sedikit banyak yang Allah berikan kepadanya,
pasti yang dipikirin ini gimana ya, bagi siapa ya? Padahal uangnya nggak banyak. Misalnya dia punya uang 1 juta, yang di benaknya ini mesti dibagi-bagi ini dibagi sepertiganya. Seperti itu, subhanallah. Orang yang sakhi tadi, orang yang memang bersifat dermawan atau murah hati, kata Rasulullah SAW, dekat dengan rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala, dekat dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, qaribun minan nas, orang itu dekat dengan orang lain. Kenapa demikian? Karena orang cinta kepadanya. Semakin kita memberikan kepada orang lain, maka kita semakin dicintai orang lain. Pasti begitu. Itu sudah hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin ini orang murah hati, semakin lepas tangannya, semakin dermawan, pasti ini orang semakin dicintai oleh orang lain. Jadi yang pertama, kata Rasulullah SAW, orang yang dermawan dekat dengan rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala, dekat dengan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, dekat dengan manusia. Artinya apa? Manusia cinta kepada orang yang dermawan atau murah hati. Yang ketiga, kata baginda Rasulullah SAW, orang yang murah hati, orang yang dermawan ini qaribun minal jannah. Orang ini dekat dari surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa demikian? Karena dia telah menelusuri jalan menuju masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Ada seorang ahli maksiat, ada seorang setiap hari dia mabuk-mabukan, tapi pada waktu ada anak kecil yang ditinggal mati oleh ayahnya, maka ini orang pemabuk ada di hatinya sifat sakhah. Kemudian dia berikan beberapa helai baju kepada anak kecil ini, kemudian diberikan beberapa uang yang tak banyak kepada anak kecil ini. Kemudian para jamaah sekalian, kata baginda Rasulullah SAW, orang yang pemabuk ini, orang yang ahli maksiat ini nanti pada hari kiamat, pada waktu malaikat sudah ingin menggeretnya masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala, tiba-tiba ada seorang anak kecil yang dia datang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, seraya berkata di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, orang ini pada waktu di alam dunia pernah memberikan kepada aku beberapa helai baju dan beberapa uang. Subhanallah. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wahai para malaikatku, jangan kalian masukkan dia ke dalam neraka, tetapi bawa dia ke dalam surga aku dengan rahmat aku. Subhanallah. Padahal ahli ahli maksiat, pemabuk, tapi karena orang yang dermawan Nabi janjikan tadi, yang pertama dekat dengan rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala, dekat dengan pahalanya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, dekat dengan manusia, manusia pasti mencintainya. Yang ketiga, dekat dengan surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, kata baginda Rasulullah SAW, ba'idun minan nar, orang itu jauh dari masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Allah hindarkan, Allah jaga, sebab sifat sahabnya tadi, sebab sifat dermawannya tadi, murahnya tadi, maka Allah hindarkan tidak akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Para jemaah sekalian, As-Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Rasulullah SAW, satu hari Nabi suruh perintahkan karena perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala, wahai istriku As-Sayyidah Aisyah, Rasulullah SAW, Allah perintahkan kepadamu untuk mengeluarkan pembantu perempuanmu itu dari rumah ini. Allah berikan perintah langsung kepada Rasulullah SAW untuk mengeluarkan
pembantu budak perempuan yang merupakan milik daripada Sayyidah Aisyah dari rumahnya Rasulullah SAW dikeluarkan. Sebelum dikeluarkan, Sayyidah Aisyah memberikan beberapa butir kurma. Kemudian ini pembantu perempuan, budak perempuan, dia keluar, di tengah-tengah dia jalan ada seorang minta-minta, maka diberikan separuh dari sebutir kurma yang dia miliki. Bukan satu kurma, tapi apa? Separuhnya, dipotek separuhnya, diberikan kepada peminta-minta tadi. Kemudian ini pembantu perempuan dia berjalan terus, tiba-tiba datang perintah lagi dari Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi Muhammad, engkau panggil lagi budak perempuan milik istrimu, masukkan lagi di rumahmu. Nabi kan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi langsung apa? Langsung memanggil lagi. Cek cek. Cek cek. Cek sama batas suara. Iya. Cek. Bisa. Iya. Cek. Ada tapi kecil ke bawah ya. Cek. Tadi sama ya. Cek. Ya. Maaf Ustaz ya. Itu mental. Tadi kisahnya apa tadi saya lupa. Oh iya, ya. Ada seorang budak perempuan kemudian tadi sudah diusir, sudah dikeluarkan dari rumah Rasulullah SAW. Ini budak perempuan, pembantu perempuan ini di tengah-tengah jalan dia
mensedekahkan, memberikan separuh dari sebutir korma yang dia miliki. Langsung perintah Allah datang kembali kepada Rasulullah SAW. Allah perintahkan untuk memasukkan kembali, memanggil kembali budak perempuan tadi ke rumahnya Rasulullah SAW. Kemudian dia datang kembali. Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah, ada apa gerakan? Perintah pertama dari Allah memerintahkan untuk mengeluarkan, mengusir budak perempuan ini dari rumah kita. Perintah yang kedua, Allah perintahkan untuk apa tadi? Untuk memasukkan, mengembalikan kembali budak perempuan. Ada apa gerangan dengan budak perempuan ini? Kata Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah SAW, ketahuilah wahai Nabi Muhammad, budak perempuan tadi di hatinya ada sifat as-sakha, murah hati atau dermawan. Sebab itulah maka aku telah berubah. Yang tadinya dia seharusnya min ahlin nar, orang yang pasti masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, maka dia Allah rubah min ahlil jannah, termasuk orang yang bakal memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Padahal kedermawanannya, kemurahannya tidak banyak, hanya dari berapa? Separuh dari sebutir korma. Subhanallah. Makanya benar kata baginda Rasulullah SAW, dermawan, orang yang murah hati, orang yang dermawan, jauh dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jamaah sekalian, yang berikutnya adalah berkata salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Sayyidina Imam Salman Al-Farisi. Ini beliau bukan orang Arab, tapi orang Persia, orang Iran. Beliau ini orang Iran, orang Persia, masuk Islam. Subhanallah. Jadi banyak sahabat-sahabat Nabi yang bukan orang Arab. Contohnya Sayyidina Bilal bin Abi Rabah. Beliau ini seorang budak laki-laki dari negeri Habasyah, bukan negeri Arab, tapi Habasyah, dari Ethiopia. Beliau masuk dalam kota Madinah dan beliau langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Rasulullah SAW. Karena beliau itu sahabat yang luar biasa cintanya kepada Rasulullah SAW. Jadi kalau seorang sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Imam Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala, beliau mengatakan, idza mata as-sakhi, apabila ada orang yang dermawan, orang murah hati, dia meninggal dunia, dia wafat, qalatil ardu wal hafazatu, berkata bumi ini dan berkata malaikat-malaikat penjaganya. Kita ini masing-masing ada malaikat penjaga. Setiap orang itu ada malaikat penjaga. Berapa malaikat penjaga setiap orang? Ada 8. Pagi, kemudian sampai petang sampai pagi lagi. Subhanallah. Ada 2 shift jadinya. Setiap kita itu ada malaikat hafazah, ada malaikat penjaga. Makanya kalau ada orang pas tertabrak kena musibah, misalnya itu mobil, kalau secara akal seharusnya yang kena kecelakaan seperti itu, musibah seperti itu, harusnya orang sudah mati, sudah meninggal. Tapi subhanallah, kok dia masih hidup? Ada anak orang, ada di reruntuhan bangunan yang sangat luar biasa beratnya, tapi masih hidup, ada di bawah kolong. Kenapa? Ini jawabannya adalah ada malaikat apa tadi? Hafazah. Malaikat itu nama disebut hafazah. Malaikat yang menjaga setiap kita, setiap orang itu ada malaikat hafazah. Jumlahnya adalah 8 malaikat, 4 malaikat pagi sampai petang, 4 malaikat petang sampai pagi. Hafazah. Jadi para jamaah sekalian, bila seorang yang dermawan meninggal dunia, seorang yang murah hati meninggal dunia, kata Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan,
bumi ini dengan malaikat hafadzah, keduanya berkata, apa yang mereka katakan? Ya Rabbi tajawaz an abdika bisakhaihi fid dunya. Ya Allah, ampuni, maafkan kesalahan-kesalahan dari hamba-Mu ini dengan sebab kemurah hatiannya, dengan sebab kedermawanannya. Subhanallah, bumi berdoa, juga malaikat hafadzah berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu dengan kalimat tadi. Pas ada seorang yang dermawan meninggal dunia, seorang yang murah hati meninggal dunia, bumi berdoa memohon kepada Allah, juga malaikat hafadzah berdoa kepada Allah, ya Rabbi tajawaz an abdika bisakhaihi fid dunya. Ya Allah, maafkan, ampuni dosa-dosa, kesalahan-kesalahan hamba-Mu ini yang memiliki sifat dermawan atau murah hati selama hidup di alam dunia. Makanya kita upayakan diri kita sebisa-bisa kita, semampu kita, berapapun harta yang Allah berikan kepada kita, di hati kita upayakan ada sifat dari apa? As-sakha, dermawan atau murah hati. Subhanallah. Sampai demikian mendapatkan doa dari bumi, mendapatkan doa dari malaikat hafadzah bagi orang yang memiliki sifat dermawan atau murah hati tadi. Kemudian para jamaah sekalian, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau ini adalah di antara sahabat Nabi yang bergelar sahabat yang ashal sahabah, sahabat yang paling murah hatinya, sahabat yang paling dermawan. Mana buktinya? Seluruh harta beliau, ini kita kasih contoh, seluruh harta beliau seluruhnya dihabiskan untuk apa? Membantu perjuangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dihabiskan sehabis-habisnya untuk membantu perjuangan dari dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai-sampai Nabi mengatakan, wahai sahabatku Abu Bakar Siddiq, apa yang kau tinggalkan untuk anak-anakmu, untuk istri-istrimu? Apa jawab beliau? Saya tinggalkan Allahu wa Rasulahu, Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, seorang sahabat yang sangat kaya raya, konglomerat, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau habiskan hartanya untuk seluruhnya membantu perjuangan dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak akan mampu, kita tidak akan sanggup untuk mencontoh beliau. Bahkan para jamaah sekalian, salah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Sayyidina Talhah bin Ubaidillah, beliau punya istri, dua-duanya adalah orang saleh, dua-duanya adalah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada waktu ada salah seorang datang ke rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi memberikan tawaran kepada semua sahabat-sahabatnya, siapa yang bisa menjamu tamu saya ini? Subhanallah. Ini sahabat Talhah bin Ubaidillah bukan sahabat yang kaya raya. Langsung dia menunjuk jari, langsung dia mengacungkan tangannya dengan istrinya ke hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami wahai Rasulullah yang akan menjamu kamu. Subhanallah. Padahal para jamaah sekalian, waktu dia tanya kepada istrinya, wahai istriku, makanan apa yang kita miliki pada hari ini? Apa kata istrinya? Yang kita miliki hanya 2 piring makanan gandum saja. Itu pun tidak cukup untuk kita dan anak-anak kita. Tapi beliau masih mengajukan tangan beliau, saya Rasulullah yang akan menjamu tamu-tamumu. Tamunya masuk ke masjid Talhah bin Ubaidillah, kemudian lampunya dimatikan, jadi makannya nggak kelihatan. Kata
kata Sayyidina Talha, nanti kalau kamu makan, ambil piring kita, piringnya kosong dan pura-pura kita makan. Subhanallah, pura-pura kita makan. Jadi lampunya mati karena kamu wahai Sayyidina Talha, matikan lampunya biar lebih nyaman makannya. Padahal dia tak ketahuan dia makan. Subhanallah. Itulah yang kata Allah Subhanahu wa taala, yu'thiruna ala anfusihim. Allah memuji sahabat Nabi ini. Allah katakan yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Kata Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang sangat miskin, yang sangat fakir, Allah puji mereka masih mengutamakan saudaranya seagama, sekalipun diri mereka sangat butuh kepada harta tadi, sangat butuh pada makanan tadi. Subhanallah. Ini perlu kita contoh. Sifat as-sakha, dermawan atau murah. Allahu a'lam bishawab. Silakan daripada jemaah sekalian yang ingin bertanya. Allahu a'lam bishawab. Ya silakan. Saya punya sahabat lah, teman gitu. Dia dermawan sekali tuh Ustaz. Setiap ada rezeki selalu berbagi. Kalau makan istrinya harus masak yang banyak, undang tetangganya semua makan bareng. Iya. Cuma satu kekurangan Pak Ustaz. Iya. Sholatnya nggak paham. Iya. Gimana ya Pak Ustaz? Iya. Iya. Jadi bagaimana orang yang dermawan, murah hati, tapi ada beberapa hal kekurangan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita selalu sahabat tetangganya wajib untuk mendoakannya. Jadi setiap orang itu yang namanya hamba Allah, yang namanya manusia, pasti ada plusnya, pasti ada minusnya, pasti ada kelebihan keistimewaannya, juga pasti ada kekurangannya. Jadi manakala ada saudara seperti itu, dia murah hati, dia dermawan, suka berbagi, suka mengundang orang tetangganya makan di rumahnya, tapi kok nggak sholat, kita yang tahu wajib mendoakannya. Pelan-pelan tanpa sepengetahuan dia, setiap hari kita doakan dia. Ya Allah, berikanlah hidayah taufik kepadanya, kepada keluarganya, agar mau menjalankan sholat-sholat yang wajib yang kau wajibkan kepada kami. Itulah kewajiban kita. Jadi jangan dikata apa-apa, jangan dikata apa-apa, tapi doakan dia agar bergerak hatinya, bergerak fisiknya untuk bisa melaksanakan sholat-sholat yang wajib. Demikian Allahu a'lam bishawab. Ya Pak Ustaz, nah, udah saya misalnya sama sahabat saya kasih masukan. Tapi dia selalu bilang gini, saya punya teman, terus tobat lah katanya, sholat, terus besok meninggal, kata dia gitu. Jadi dia kayak takut gitu. Jadi saya bilang, saya jadi bingung jawabnya. Jadi paling bagus, paling baik itu kita setelah berikan masukan, yang lebih kita maksimalkan doakan dia. Doakan dia tanpa sepengetahuannya, subhanallah, tanpa sepengetahuannya, doakan dia. Itu yang lebih bagus, yang terbaik. Jadi demikian, Allahu a'lam bishawab. Ya silakan. Tadi seorang ahli maksiat bisa masuk surga karena kalau yang misalnya yang buat itu kayak koruptor gitu kan juga ahli maksiat, itu gimana tuh Ustaz? Jadi yang perlu kita pahami, yang dia sedekahkan adalah dari harta yang halal, dari usaha yang halal, dari kerjaan yang halal. Itulah harta uang yang akan membawa dia masuk dalam surga Allah Subhanahu. Sekalipun dia orang yang banyak berbuat dosa, berbuat maksiat kepada Allah. Kalau seandainya uang yang haram, hasil kerjaan haram, hasil usaha yang haram, bukan membawa ke dalam surga, tapi malah apa? Menambah siksa orang tadi ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Dalam neraka Allah. Jadi bukannya menambah apa? Menambah nikmat, tapi membawa apa? Membawa kesengsaraan nanti pada hari kiamat dalam neraka Allah Subhanahu. Sekali lagi ya, jadi yang perlu kita pahami, bersedekah, berbagi, dermawan, murah hati adalah tadi
hasil kerja yang halal, hasil usaha yang halal, bukan yang ada kan? Bukan yang haram. Jadi kalau koruptor terus sedekah sini sedekah sana, bukan nikmat dari Allah, bukan pahala dari Allah, tapi malah mendapatkan menambah siksa dia yang dalam neraka Allah Subhanahu. Demikian wallahu a'lam bishawab. Gimana Ustaz kalau seandainya kan ada kayak Jumat berkah gitu Pak Ustaz ya, kan biasa ada Jumat berkah Iya. terus kadang kan seakan-akan ngelihatnya tuh umat Islam tuh bagaimana gitu kayaknya ini, jadi kalau dilihat sama orang non muslim gitu kayak di sebelah saya tuh kadang kok orang Islam begitu banget sih kayak orang apa, jadi saya malu sendiri itu nggak usah berkah lah kadang gitu gimana sih Pak Ustaz? Iya. Jadi orang itu cara berbagi masing-masing caranya. Ada yang sembunyi-sembunyi sukanya, ada yang berbaginya dia maunya nampak biar syiar agama Islam. Kenapa demikian? Itulah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak apa-apa, biarkan semua kebaikan berjalan. Jangan kita merasa malu, tidak. Yang membutuhkan sebenarnya lebih banyak saudara kita. Jadi alhamdulillah kita ucapkan ada orang-orang yang mau peduli dengan mereka semua. Jadi sekali lagi tadi kita wajib tadi, saya malah lebih heran begini, malah yang mengamalkan agama Islam ini ajaran Rasulullah adalah orang non muslim kebanyakan. Saya lihat ini orang non muslim, orang Cina, non muslim, tapi dia malah yang sedekahnya luar biasa, luar biasa. Bahkan di kampung saya itu ada orang muslim Cina, kalau lebaran haji, kalau itu kurban, itu dia pasti memberikan 1 ekor sapi untuk masjid, itu udah pasti, dan 1 ekor kambing untuk panitia. Saya bilang ini subhanallah, ini kan muslim tapi apa sedekahnya, tapi dermawannya, murah hatinya luar biasa. Saya sampai bilang kepada para jamaah sekalian, doakan dia biar Allah berikan hidayah taufik sehingga bisa masuk dalam agama Islam. Itu sahabat tahu seperti itu. Pasti event-event besar seperti Idul Fitri, Idul Adha, dia pasti berbagi murah hati dia kepada lingkungan dia tinggal. Subhanallah. Kata muslim, dia bawa sapinya. Dia bilang pokoknya potong namanya. Dia nggak bilang saya apa. Kurbankan, pokoknya potong bagi-bagi juga seperti itu. Ini kambing pokoknya potong buat panitia. Subhanallah. Saya langsung terpukau. Subhanallah, ini orang itu non muslim, orang Chinese, non muslim, habis syukur luar biasa mengamalkan ajaran Rasulullah SAW. Bagaimana pahalanya? Tidak ada. Karena kita ada kewajiban mendoakan. Ini kan Allah wa'ala bishawab. Iya, silakan. Yakin. Iya. Jadi kalau orang berbuat kerjanya tidak baik, tapi dia hasilnya diamalkan atau disumbangkan gitu Pak Ustaz. Itu apa dia dapat amal, dapat kebaikan, apa dia akan mendapat keburukan? Iya. Iya. Terus kalau kita yang tahu kita bilangin dia, apa kita hanya doakan saja? Iya. Kerjaannya kurang baik. Iya, kerjanya itu hasilnya dia sangat bertentangan dengan agama Pak Ustaz. Iya. Terus hasilnya tapi besar, menghasilkan uang yang banyak. Lalu dia punya pemikiran uangnya itu disedekahkan ke anak yatim, ke masjid. Nah, kita tahu itu hasil yang nggak baik. Iya. Apa itu jadi mudorotnya teman saya itu tambah jelek atau tambah nggak bagus gitu? Atau saya hanya mendoakan saja? Iya. Jadi kewajiban kita setelah berikan tahu, tolong jangan hentikan kerjaan seperti itu. Sudah diterima atau tidak terima, yang paling bagus tadi sama dengan tadi pertama, kita wajib mendoakannya. Agar apa? Agar dia berhenti dari kerjaan yang kurang baik tadi. Yang kedua, Allah berikan dia taufik mau berbagi, bermurah hati, tapi dengan uang harta yang halal yang Allah ridhai. Jadi tetap ada kewajiban seperti itu. Kalau kita sering lihat ini kok koruptor tapi dia berangkatin umroh orang, berangkatin
dengan haji orang. Ini gimana ibadah hajinya, gimana dia punya kerjaan baiknya, murah hatinya. Sekali lagi, bukan menambah pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi menambah siksa di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala bila dia tidak taubat dengan taubat nasuha, dan bila dia tidak mengembalikan uangnya kepada orang yang berhak daripada hal itu. Jadi lebih bagus sekali, bagus sekali baiknya kita mendoakan orang yang demikian modelnya. Demikian Allah a'lam bishawab. Dan para jemaah sekalian, ada salah seorang sahabat Nabi, ini cara kita bermurah hati. Sampai Nabi ajarkan, ada salah seorang sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Beliau bermurah hati dengan sahabat yang lain bernama Barra bin Malik. Pada waktu beliau datang berkunjung ke rumahnya, kata Sayyidina Ubay bin Ka'ab, kata Barra bin Malik, "Ma tashtahi?" Apa yang kau inginkan? Jadi ada kesunahan kita bila berbagi kepada orang lain yang datang ke rumah kita, yang kita ingin menjamunya, ada kesunahan untuk menawarkan apa yang kamu mau. Subhanallah, pengen apa gitu. Kan suka gitu ya, mau kopi, apa teh, apa yang putih, apa susu ya. Suka gitu. Ini subhanallah, ini sahabat Nabi yang mencontohkan. Saya kembali pada waktu datang yang bernama sahabat Al-Barra bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan, "Ma tashtahi?" Apa yang kau inginkan? Maka kata beliau, "Saya ingin suwaiqan wa tamran." Saya ingin roti gandum dan kurma. Subhanallah. Maka dipersiapkan itu roti gandum dan kurma yang diminta oleh sahabat Barra bin Malik. Maka hal ini sampai kepada Rasulullah SAW, sampai kepada telinganya Rasulullah SAW. Nabi mendengarnya. Apa Rasulullah SAW? Kata Rasulullah SAW, orang yang demikian modelnya, dia menawarkan bermurah hati kepada kawannya, saudaranya, tetangganya, waktu berkunjung bertamu ke rumahnya. Kata Rasulullah SAW, maka yang pertama, Allah akan mengirim ke dalam rumah orang tadi 10 malaikat yang tugasnya apa? Yusabbihunallah. Yang pertama ini malaikat tugasnya bertasbih kepada Allah. Yang kedua adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Yang ketiga mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Yang keempat mengucapkan kalimat istighfar untuk orang ini sampai setahun ke depan. Kalau sudah sampai setahun, kata baginda Rasulullah SAW, Allah catat pahala 10 malaikat tadi yang selama setahun dia malaikat ini mengucapkan kalimat tasbih, mengucapkan kalimat tahlil, mengucapkan kalimat takbir, beristighfar. Allah catat semua pahalanya bagi orang yang demikian modelnya bermurah hati kepada tamu yang mendatangi rumahnya. Makanya kita ada kesunahan, bila ada seorang tamu ke rumah kita, maka tawari, mau makan apa, mau minum apa, kopi apa, teh. Ada kesunahan. Kalau orang-orang tua begitu ya, dan suka menyiapkan makanan, sudah ada makanan dipersiapkan buat kamu. Ada makanan snacknya, disiapin kopinya. Emang ini minuman, makanan khusus buat buat tamu yang datang. Subhanallah. Jadi ini ada ajarannya dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi pada sekarang mungkin ada pertanyaan lagi. Ya silakan. Aku cuma baca tuh ada artikel. Iya. Dia kan mungkin dia sadar dari hartanya tuh nggak ini ya, yang haram gitu katanya. Terus di situ disarankan ya ada tulisan jadi tidak boleh istilah dimakan yang nggak dikonsumsi. Jadi katanya untuk yang ngasih buat pembangunan jalan, bangun atau benar itu ya saya baca sendiri. Gimana, Mbak? Jadi harganya itu memang
jalanan. Iya. apa benar gitu. Iya, iya. Jadi dituliskan gitu-gitu. Iya, ya. iya. Jadi sebaiknya tidak dimakan, jadi dibuangnya ke sana. Apa bisa? Iya, jadi bagaimana harta yang haram mendapatkannya dari hasil yang haram, usaha yang Allah tidak haram, Allah yang tidak halalkan, usaha yang haram, kerjaan yang haram, apakah diperbolehkan untuk membangun jembatan, MCK misalnya, atau apa yang lain yang diperbolehkan, tidak apa-apa. Namun tidak ada ganjaran pahalanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma ini tidak membuka peluang bagi orang yang berbuat seperti tadi, punya usaha haram, punya kerjaan haram, jadi peluang nanti bangun jembatan nanti bangun MCK dari uang hasil haram tadi. Bukan membuka peluang seperti itu. Yang agama perintahkan, yang Nabi perintahkan, yang Allah perintahkan, setiap uang, setiap harta yang halal lah yang mesti kita bermurah hati berterima kepada saudara kita yang seagama atau yang di luar agama kita. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Nah, alasannya gini Pak Ustaz, jangan yang kasih itu kan nanti juga doain saya. Jadi bisa didoain deh. Makanya ada fatwa terakhir dari para ulama, sebagiannya ada yang mengatakan bunga bank itu, bunga bank yang ijma ulama adalah hukumnya haram. Maka ada orang yang mengatakan, ulama berpendapat sebagian itu bisa dipergunakan untuk apa tadi? Membangun jalanan, membangun jembatan, kemudian membangun MCK. Nah, demikian itu semua adalah yang sifatnya fasilitas umum. Jadi sebagai ulama memperbolehkan. Namun sekali lagi ingat, tidak ada pahalanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi perlu kita ketahui, yang wajib kita harus amalkan adalah tadi, wajib kita bermurah hati, berbagi dengan hasil uang harta yang usaha halal atau kerjaan yang halal. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Ya silakan. Ini kebalikannya Pak Ustadz, dia rajin sholat, rajin ngaji, ngerti agama, tapi bukan, maksudnya anaknya itu pendapatan pekerjaannya kayak tidak baik ya, narkoba gitu, tapi orang tuanya tahu. Nah, terus uang hasil dari anaknya itu karena orang tuanya tahu, ya royal lah gitu. Itu gimana Pak Ustadz? Tapi dia ngerti agama, tapi dia tidak bisa menasihati anaknya karena dia pikir apa? Dia capek hidup susah gitu Pak Ustadz. Jadi cari gampangnya dan rasa gak enak gitu. Itu gimana? Jadi kalau seandainya ada orang yang demikian tipenya, modelnya itu sangat bahaya. Bagaimana bahayanya? Setiap perbuatan itu pasti akan kembali kepada empunya. Setiap perbuatan itu sudah pasti ini hukum Allah. In ahsantum ahsantum bi anfusikum wa in asatum falaha. Jika kalian berbuat baik, maka pasti akan kembali kepada kalian sendiri. Pun sama, jika berbuat keburukan, kejahatan, maksiat pun akan kembali ke diri kalian sendiri. Pasti ada apesnya, pasti ada apesnya, ada hari naasnya orang seperti itu. Jadi kewajiban kita apa? Kewajiban kita hanya mendoakan saja, seperti itu, tidak lebih, tidak kurang. Wajib seorang muslim bagi tetangga saudaranya yang demikian keadaannya, wajib mendoakannya agar dia sadar kembali ke jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu a'lam bishawab. Dan terakhir pada jemaah sekalian, ini adalah kiat dari para ulama kita. Di antara kiat yang pertama, akan menambahkan barokah umur atau bahkan Allah berikan panjang umur. Yang kedua adalah Allah berikan luas rezeki kita. Apa dengan cara apa? Di antaranya para ulama mengatakan pertama adalah menyambung silaturahmi. Silaturahmi siapa? Rahim itu adalah saudara yang kita
satu rahim dengannya. Ini yang paling utama. Jadi kalimat silaturahmi secara khusus adalah saudara-saudara kita yang satu rahim kita dengan mereka semua. Ini wajib. Bila ada orang yang memang demikian keadaannya, dia mau menyambung silaturahmi kepada kakaknya, kepada adiknya, kepada keponakannya, kepada sepupunya, seluruhnya orang-orang yang berkaitan satu rahim dengannya, maka kata para ulama lewat hadis-hadisnya Rasulullah SAW, kerjaan tadi menambah barakah umur, bahkan menambah panjang umur, dan bahkan akan meluaskan, memudahkan seseorang meraih rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita kalau mau dapat keberkahan umur, kalau mau mendapatkan panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau mau rezekinya gampang dapatnya, nggak susah, nggak capek, mudah dapatnya. Yang pertama poinnya adalah menyambung silaturahmi, sekalipun ya tidak sanggup memutuskannya. Jadi kita ada kewajiban menyambung kepada orang-orang yang satu rahim kita dengan mereka semua. Yang kedua adalah tadi memiliki sifat berhati, memiliki sifat berbagi atau berteman daripada harta yang Allah berikan kepada kita. Itulah kiat diantaranya kata Nabi Rasulullah SAW yang dapat menambah keberkahan umur, menambahkan panjang umur bahkan, dan bahkan memperluas, mempermudah seorang meraih rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Sudah, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض، اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. Baca bersama-sama. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Baca bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la